Halo semuanya, di video ini saya akan mempresentasikan mengenai design thinking yang telah saya lakukan, yaitu dengan judul Cimory Yogurt Berbagai Varian Rasa. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Saya Klasta Nizila Parimpasa dengan NIM 232214149, kelas manajemen D. Dosen pembimbing Ibu Maria Angela Diva Vilaningrum Watyatenti SE MSc. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma. Jadi, di sini saya akan menjelaskan 5 tahap design thinking. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu design thinking. Design thinking adalah pendekatan yang berpusat dengan pengguna yang digunakan untuk memecahkan masalah maupun menciptakan produk atau layanan atau juga jasa baru. Nah, yang pertama itu ada empathize. Empathize, tahap ini berfokus memahami kebutuhan dan keinginan para pengguna atau para konsumen dan pelanggan. Nah, di sini define itu berfokus pada mendefinisikan masalah yang perlu dipecahkan berdasarkan wawasan yang diperoleh dari tahapan yang pertama itu tadi, yaitu empati tadi. Nah, lanjut yang ketiga itu ada ideasi. Ideasi ini tahapnya berfokus pada menghasilkan ide-ide inovatif untuk menjawab pertanyaan dan masalah-masalah. Yang keempat itu ada prototype. Tahap ini berfokus pada membuat versi awal produk untuk diuji. Dan yang terakhir itu ada tes. Tes ini berfokus pada menguji prototipe dengan penggunaan nyata dan mendapatkan umpan balik atau responden dari para konsumen maupun dari para pelanggan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Cimory Yogurt. Cimory Yogurt adalah produk yogurt yang diproduksi oleh PT Shisara Mountain. Cimory yang khususnya perusahaan ini ada di Indonesia, dan produk ini tuh dikenal karena kualitasnya yang tinggi, rasanya yang lezat, serta banyak varian rasa yang tersedia untuk memenuhi selera konsumen. Itu ada rasa original, ada rasa strawberry, ada rasa blueberry, ada rasa mixed berry, ada rasa purple taro, ada yang rasa peach, ada yang grape, ada yang rasa durian. Nah, juga di sini ada inovasi yang dikemukakan untuk Cimory itu. Yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada varian rasa yang beragam, terus produk dengan nilai tambah yang dikenal pada kandungan probiotik yang baik untuk kesehatan pencernaan. Terus promosi dan edukasi kesehatan untuk mengeduk masyarakat tentang pentingnya konsumsi susu yogurt. Dan teknologinya yang modern, terus produk lokal dengan kualitas internasional, dan ini nih asli menggunakan susu segar dari peternakan lokal Indonesia dan diproses dengan standar yang tinggi. Nah, kita masuk ke design thinking Cimory. Yang pertama itu ada empathize. Empathize pada Cimory yogurt. Nah, di tahap ini tuh tujuan utamanya itu adalah memahami kebutuhan, keinginan, dan tantangan pengguna. Dan melalui observasi, juga wawancara, juga pengumpulan data, agar menambah wawasan dan pengalaman tentang penggunaan konteks yang dihadapi untuk kesehatan pencernaan kita ketika meminum susu ini. Dari sebelum-sebelumnya. Dan yang kedua itu menentukan kebutuhan penggunanya untuk mengedukasi tadi masyarakat kebutuhan bahwa ini kebutuhan tubuh kita bagus untuk baik untuk pencernaan. Dan yang ketiga itu dalam menyusun permasalahan yang ada harus jelas dan terfokus pada kebutuhan pengguna dan apa sih tantangan dan tujuan yang harus diatasi secepatnya. Kita masuk pada ideasi Cimory yogurt.
Tahap ini juga mencantumkan brainstorming untuk dapat menghasilkan sebanyak mungkin solusi-solusi, ide-ide yang berpotensi pada masalah yang didefinisikan, dan ini dituntut tadi kan dari kemasan yang beragam. Itu ada yang kemasan botol, yang botol kecil, ada kemasan yang saset, ada kemasan yang 120 gram, ada yang kemasan 40 gram. Ini dituntut untuk berkreasi terus gitu. Bagaimana caranya mendorong maju pemikiran atau kemasan ini untuk dikenal dan eksplorasi sebanyak-banyaknya gitu. Nah, kita masuk di prototype. Prototipe pada Cimory ini di mana ide-ide unggul yang terbaik itu akan dipilih dan dikembangkan tadi melalui proses yang tinggi, yang proses yang baik gitu. Terus dikembangkan menjadi prototipe yang bisa menjadi model yang saat diuji itu bisa menjadi yang eh, bagus dan terbaik gitu, dan kemungkinan juga prototipe pada Cimory ini bisa menjadi sederhana, skala kecil yang memberikan gambaran tentang bagaimana itu bekerja baik untuk pencernaan kita gitu. Kita lanjut ke tes. Untuk menguji prototipe pada Cimory ini, menguji prototipe dengan penggunaan untuk mendapatkan umpan balik dan melakukan perbaikan. Terus yang kedua itu bertujuan mengevaluasi bagaimana efektivitas dan kegunaan Cimory ini. Kegunaan solusinya juga, wawasan tambahannya juga, berdasarkan uji dan hingga dapat digunakan seoptimal mungkin gitu. Kita masuk ke kesimpulan dan harapan untuk Cimory ini. Kesimpulannya, Cimory yogurt merupakan produk yogurt yang terbuat dari susu segar pilihan terbaik, yang difermentasi dengan bakteri baik dan diperkaya dengan buah segar. Juga yogurt ini mengandung protein, kalsium, dan serat yang baik untuk kesehatan pencernaan, pertumbuhan, dan kekebalan tubuh kita. Harapannya, meningkatkan kualitas produk, memperluas jangkauan pasar, dan mengedukasi masyarakat. Nah, di sini referensi atau sumber yang saya gunakan itu ini. Ada ini, dan ini. Begitu. Nah, di sini kita lihat ide inovasinya yang berkembang gitu dari yang kemasannya yang botol plastik yang besar, kemasan yang berapa gram, kemasan yang kecil, yang mudah dibawa, yaitu masuk lagi ke Cimory Yogurt Squeeze kemasan 120 gram yang plastik itu, yang mudah dipegang dan diminum gitu. Terus yang ini 120 gram tadi, nutrisinya itu sama, sama semuanya, hanya beda pada kemasan. Dan ini tuh ada yang inovasi baru lagi, itu ada kemasan yang paling kecil itu yang 40 gram gitu, yang mudah dibawa kemana-mana dan dipegang gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantu kelancaran video saya ini, terutama untuk Ibu dosen pengampu, Ibu Diva, dan teman-teman atas partisipasinya. Terima kasih juga untuk arahan video saya ini. Saya harap kita semua memperoleh pengetahuan yang berguna dan terkhusus di mata kuliah pemikiran kritis dan inovatif ini. Dan sekian presentasi saya, terima kasih. Nah, di sini kita masuk ke pantun. Saya mengambil figur AB. Pria yang susah ditebak, onti-onti yang cantik, angkel-angkel yang tampan, love you. Terus ada pantunnya juga. Lucu ya, gemas, gemas.